dan pertanyaannya itu jika C2 sama dengan 5 mikrofarad, prediksikan grafik apa yang terjadi, apakah grafik yang terbentuk di atas atau di bawah grafik C1 sama dengan 10 mikrofarad. Berikan analisa saudara. Jadi jika kapasitornya lebih kecil, maka konstantanya itu waktunya juga lebih kecil dibanding C sama dengan 10 mikrofarad. Artinya kapasitor akan mengosongkan muatan lebih cepat sehingga grafiknya turun lebih cepat. Maka grafik akan berada di bawah grafik C yang 10 mikrofarad. Kemudian persoalan yang kedua itu apa tujuan percobaan yang akan Anda lakukan? Tujuannya itu untuk menganalisis proses pengisian dan pengosongan kapasitor dalam rangkaian RC serta menentukan pengaruh nilai kapasitansi terhadap waktu pengosongan atau pengisian tegangan pada kapasitor. Sekian, terima kasih. Diberikan grafik pada gambar di atas ini. Jika C2 sama dengan 20 mikrofarad, diprediksikan grafik yang terjadi. Apakah grafik yang terbentuk di atas atau di bawah grafik C1 sama dengan 10 mikrofarad? Dan berikan analisa saudara. Jawabannya adalah grafik akan naik lebih lambat sehingga kurva C2 atau 20 mikrofarad lebih landai dan tertinggal di bawah grafik C1 pada awalnya. Karena ketika kapasitas lebih besar, maka T sama dengan RC jadi lebih besar. Dimana tadi kan C2-nya lebih besar sama dari C1-nya, jadi grafiknya akan menjadi naik ke atas dengan lebih lambat. Dan yang soal nomor 2 memberikan sebuah gambar seperti ini. Jika ada pertanyaannya ada berapa R dan C pada rangkaian di atas, itu ada dua, yang mana dia adalah R1, R2. Resistornya ada 2 buah maksudnya, dan juga ada kapasitornya 2 buah yaitu C1 dan C2. Nah, untuk pertanyaan kedua, jika ingin mengukur arus pada C1, bagaimana ampere motor harus dipasang? C1 yang di sini. Jadi untuk mengukurnya menggunakan ampere meter, dia harus dipasang secara seri dengan kapasitor C1. Artinya dipasang pada jalur yang dilewati arus yang menuju atau keluar dari C1. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika ingin mengukur tegangan pada C2, bagaimana voltmeter harus dipasang? Yaitu yang ini. Artinya voltmeter harus dipasang paralel dengan kapasitor C2. Artinya dihubungkan melintang di kedua kaki C2 agar dapat membaca beda potensial atau tegangannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tes awal dari TPC. Yang pertama itu kita visual, jika C2 sama dengan 20 mikrofarad, prediksikan grafik yang terjadi. Apakah grafik tersebut di atas atau di bawah grafik C1 mikrofarad? Berikan analisis saudara. Jadi jawaban saya di sini adalah grafik C2 sama dengan 20 mikrofarad akan berada di atas grafik C1 sama dengan 10 mikrofarad karena kapasitor yang lebih besar melepaskan muatan lebih lambat atau torsi RC lebih besar. Lalu yang persoalan yang kedua itu, apa fungsi kapasitor dan apa yang dimaksud dengan kapasitansi kapasitor? Jadi fungsi kapasitor itu sendiri adalah menyimpan energi, menyaring sinyal, mengatur waktu dan menstabilkan tegangan. Sementara kapasitansi kapasitor itu adalah kemampuan menyimpan muatan atau satuannya farad. Di sini saya akan menjawab tes awal modul 2 yaitu TPA. Yang pertama, apa tujuan percobaan yang akan Anda lakukan? Tujuannya yaitu untuk mempelajari, membandingkan konstanta waktu terhadap nilai dari resistansi dan kapasitansi. Yang kedua, diberikan sebuah grafik di mana ini adalah grafik C1 sama dengan 10 mikrofarad. Pertanyaannya itu, jika C2 adalah 20 mikrofarad, prediksikan grafik yang terjadi. Apakah grafik yang terbentuk di atas atau di bawah grafik C1 sama dengan 10 mikrofarad? Berikan analisa saudara. Jawabannya itu awalnya memang grafik dari si C2 itu akan berada di bawah si grafik C1 karena jika C2 adalah 20 mikrofarad itu akan lebih besar dibanding dengan C1 sama dengan 10 mikrofarad. Tapi semakin lama dia, maka grafiknya akan sama dengan si C1 karena semakin besar kapasitansi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tegangan maksimumnya. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Petra Saragi. Di sini saya akan menjelaskan
tugas pendahuluan dari modul 2, yaitu pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor. Di soal pertama dikatakan sebuah komponen listrik yang sangat penting adalah kapasitor yang berfungsi sebagai penyimpan energi listrik. Walaupun sama-sama menyimpan energi listrik, kapasitor berbeda dengan baterai. Jelaskan jawaban Anda. Apa perbedaan antara kapasitor dan baterai? Di sini jawabannya adalah kapasitor dan baterai sama-sama menyimpan energi listrik, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam cara kerja, kapasitas, energi, dan penggunaan. Kapasitor menyimpan energi secara fisik atau medan listrik dan bereaksi sangat cepat, tetapi energinya kecil. Sedangkan baterai menyimpan energi secara kimia, lebih lambat dalam pengisian pengosongan, tapi mampu menyuplai energi dalam jangka waktu lebih lama. Di soal kedua dinyatakan bagaimana mekanisme sebuah kapasitor dalam menyimpan energi listrik. Di sini ada jawaban. Tegangan yang diberikan. Ketika kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan, muatan listrik mengalir ke kedua pelat. Satu pelat menjadi positif, pelat lainnya negatif. Pemisahan muatan. Muatan tidak bisa bergerak langsung karena pelat dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik, sehingga terbentuk medan listrik di antara pelat. Penyimpanan energi. Energi listrik disimpan dalam bentuk medan listrik tersebut. Besarnya energi tergantung pada kapasitansi dan tegangan. Pelepasan energi. Saat dihubungkan ke rangkaian, muatan mengalir dan energi dilepaskan sebagai arus listrik. Lalu soal ketiga, jelaskan bagaimana proses pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor. Jawabannya adalah saat terhubung ke sumber tegangan, muatan mengalir ke kapasitor. Satu pelat menjadi positif, pelat lain jadi negatif. Tegangan naik hingga sama dengan sumber, lalu arus berhenti. Cara pengosongannya, saat dihubungkan ke beban, muatan mengalir keluar. Arus mengalir dari pelat negatif ke positif, tegangan turun hingga 0, kapasitor menjadi kosong. Sekian penjelasan dari tugas pendahuluan modul 2. Terima kasih.
kita untuk mendapatkan time konstannya. Di sini resistor, untuk mencari time konstan kita hanya mengalihkan resistor dengan kapasitornya, di mana kita menggunakan 100 kilo ohm dan 10 mikrofarad, di mana 10 mikrofarad itu 1 kali 10 pangkat minus 5 dan 100 kilo ohm itu sama dengan 100.000 ohm. Berarti 100.000 ohm dikali dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 itu sama dengan 100 kon. Jadi saat resistornya 100 kilo ohm dan kapasitornya 10 mikrofarad, maka times konstannya itu 1. Begitu juga dengan saat resistor 47 kilo ohm. 47 kilo ohm itu sama dengan 47.000 ohm. 47.000 ohm dikali 1 kali 10 pangkat minus 5 hasilnya 0,47 sekon. Sekian. Setelah didapatkan semua data-datanya, di sini disuruh mencari satu per C-nya, dimana kita harus mencari C-nya. C-nya itu udah ditemukan ini dari sebuah grafik. Kemudian untuk mencari super C-nya ini kita cari mulai dari discharge 1 dan hasilnya itu 330,687 sekian. Kemudian charge satunya itu 126,64 sekian. Kemudian discharge 2 itu 419,28 sekian dan charge 2 itu 579,03 sekian. Jadi untuk mendapatkan nilai fit parameter ABC-nya itu dia menggunakan pemblokan, mana dia dimulai dari pengosongan muatan pada kapasitor. Dia dimulai dari 5 detik sampai 10 detik, di mana nilai penurunan dari kapasitor. Setelah di blok, dia diklik icon curve fit. Kemudian pada general equation box, pilih natural exponent function yang dimana dikali XP di minus CT ditambah B.